Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seringkali di dalam kitabullah Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi perintah untuk mentaatinya dengan perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Allah mengiringi kata-kata ati'ullaha dengan ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul la'allakum tuflihun. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Seringkali demikian. Taatilah Allah dan taati Rasul. Maka dari situ dapat kita fahami maknanya adalah sebagaimana selalu kita tegaskan, tidaklah sah sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ketaatan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa diiringi dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sama sekali tidak dinilai apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebagaimana juga pernah kita jelaskan bahwasanya di balik hal tersebut terkandung dua syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu syarat yang pertama adalah niat si hamba dalam melakukan amalan tersebut, tauhid yang baik pada diri seorang hamba, sehingga apa yang dilakukannya dari amal-amalnya tidaklah dia lakukan untuk yang lain melainkan lillahi ta'ala. Ya, inilah yang dikandung di balik kalimat syahadat yang pertama. Ketika seseorang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka maknanya adalah di mana dia tidaklah niatkan untuk hal lain, kegiatannya, ibadahnya, apapun itu, ya, kecuali hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ya, seluruh hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Syarat yang kedua diterimanya sebuah amalan
yaitu agar amalan tersebut mengikut, berittiba, maknanya mengikut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar amalan tersebut tidaklah dibuat-buat dengan cara-cara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari kalimat syahadat yang kedua ketika seseorang bersaksi bahwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya tidak ada yang lain yang kita ikuti dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturannya sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila memang kalian mencintai Allah, menginginkan cintanya, ridhonya, pahalanya memang, maka satu caranya, ittabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, hanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala barulah Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka jadilah niat yang ikhlas lillahi ta'ala, juga ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal, dua syarat diterimanya sebuah amal soleh apapun. Mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya tentunya dengan mengikuti apa-apa yang berada di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang berisi kisah-kisah umat terdahulu. Dari situ kita mengenal sejarah perjalanan umat-umat terdahulu dan kita mengambil ibrah darinya. Juga berisi tentang penekanan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Mentaati Allah Subhanahu wa taala ada dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Adapun mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam mengikuti sunnahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang benar-benar harus ditaati. Tidak la yuqalu lahu la, tidak boleh dikatakan tidak padanya. Selalu harus sami'na wa ta'na. Selama hidupnya demikian, sepeninggalnya maka kewajiban untuk mentaati sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kita dapat lihat di mana ketaatan yang luar biasa ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketaatan yang besar luar biasa, loyalitas yang besar luar biasa terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ketaatan dan loyalitas yang tak pernah dikenal sebelumnya dan sesudahnya di muka bumi. Mereka berani dan mau mengorbankan apapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik tersebut, generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditazkiyah atau direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam sunnahnya. Jadilah Al-Quran dan sunnah dua sumber, dua masdar bagi seorang muslim dalam mengambil agamanya, dalam mengambil akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan yang dia yakini sebagai seorang muslim, dalam mengambil amalan-amalan yang dia amalkan sebagai seorang muslim. Al-Quran dan As-Sunnah, dua senjata inti kaum ini, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa difahami satu tanpa yang lain. Al-Quranul Karim
datang dari Allah Subhanahu wa taala, namun tanpa penjelasan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia pun tidaklah memahami apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Tidaklah memahami apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Maka tidaklah kita bisa lepas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penjelas, penterjemah, pentafsir apa-apa yang ada di dalam Quran. Ya? Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim." Kami turunkan kepadamu dzikra, yakni Al-Qur'an, agar kau jelaskan kepada manusia apa yang dijelaskan kepada mereka, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka fungsi Nabi di situ adalah sebagai penjelas apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Dan pernah kita katakan bahwasanya as-sunnah adalah wahyu, sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Itulah yang kita yakini sebagai ahlus sunnah. Sunnah, wahyu, sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Hal ini dapat kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan hal itu. Allah berfirman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan selalu saja wahyu yang dia dapatkan. Maka seluruh hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhum di Muqaddimah Sahih Muslim dan lain-lain, di mana dia bercerita bahwasanya kuntu aktubu kullama sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullama jaa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah. Aku sering sekali menulis semua hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menghafalnya. Thumma nahatni Quraisy, kemudian para pembesar senior kaum Quraisy melarangku. Waqalu, dan mereka berkata, inna Muhammad bashar, sesungguhnya Muhammad hanyalah manusia. Yarda wa yaghdab, dia bisa marah, bisa ridha. Maknanya adalah tidak usahlah kau tulis semua hal yang datang darinya. Fa amsaktu 'anil kitabah, maka aku pun menahan tulisanku. Sehingga ada satu kesempatan langsung aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuntu aktubu kullama jaa minnak." Aku tadinya sering menulis segala hal yang datang darimu. Thumma nahatni Quraisy, kemudian kaum Quraisy melarangku dan dia berkata bahwasanya kaum manusia bisa ridha, bisa marah. Jadi tidak usahlah aku menulis segala hal yang datang darimu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab seraya menunjuk, "Uktub, fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq." Tulis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah keluar darinya kecuali yang hak. Maka ini kesaksian dari yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, yang tidak pernah dikenal dusta sepanjang hidupnya, yang dijuluki Al-Amin bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, bahwasanya segala apa yang datang darinya selalulah yang hak, yang tiada dusta dalamnya. Maka semua yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya adalah wahyu. Selain wahyu, Al-Kitab, Al-Quranul Karim, keduanya adalah wahyu, yang dimana sunnah nanti memiliki fungsi tersendiri terhadap Al-Quranul Karim. Tayyib. Kemudian apabila kita melihat definisi para ulama terhadap sunnah, maka yang pertama mereka terjemahkan pastilah min nahiyah lughawiyah, dari sisi etimologi atau bahasa. Sunnah secara bahasa memiliki banyak arti. Bisa maknanya sebuah jalan
yang diikuti, atau sebuah kebiasaan dan adat tradisi yang tidak berubah. Contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhub lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalaupun mereka memiliki kebiasaan untuk masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti mereka. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah maksudnya kaum tersebut adalah Yahudi dan Nasrani yang kelak kita akan ikuti mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman, siapa lagi? Maka sunnah dari sisi itu memiliki makna kebiasaan, ya. Atau juga ketetapan yang tidak bisa berubah, ketetapan yang selalu demikian dan tidak akan pernah berubah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah sunnatullah, yakni kebiasaan Allah dalam memperlakukan orang-orang terdahulu. Demikianlah sunnatullah, di mana orang-orang yang beriman selalulah diuji dan ditimpakan musibah demi musibah, ujian demi ujian. Itu memang kebiasaan Allah Subhanahu wa taala demikian dalam memperlakukan makhluknya dengan segala hikmahnya tentunya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kau tak akan bisa temukan pengganti bagi sunnatullah demikian. Baik. Maka itulah sunnah secara lughah, secara bahasa. Adapun sunnah dari istilah syar'i, dari istilah syariat, maka ulama memberikan banyak penafsiran. Okay? Para muhadditsin memahami sunnah dengan terminologinya sendiri. Begitu juga para usuli memahami sunnah dengan terminologinya sendiri. Begitu juga para ahli fikih memahami sunnah dengan terminologinya sendiri, dan lain-lain. Sehingga akhirnya sunnah memiliki banyak definisi. Namun apabila kita lihat definisi-definisi yang ada, dapat kita rangkum menjadi dua definisi yang dapat menjelaskan makna sunnah dari sisi syariat, dari istilah syariat. Dapat kita jadikan, dapat kita globalkan definisi tersebut dari sisi umum dan dari sisi khusus. Dari sisi umum dan dari sisi khusus. Sunnah dari sisi khusus adalah sunnah yang berkaitan dengan hukum saja atau fikih. Okay? Sunnah dari sisi itu, maka maknanya salah satu hukum di antara hukum-hukum yang 5 di dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang kita kenal, wajib adalah yang diperintahkan, harus dikerjakan. Apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, apabila dikerjakan dapat pahala, namun tidak dikerjakan pun tidak dapat dosa, namun merugi. Sunnah dalam bahasa ini, istilah lainnya adalah mustahab atau mandub atau apapun itu. Kemudian mubah, yang diperbolehkan, makruh dan haram. Nah, sunnah dari sisi ini adalah salah satu jenis hukum di antara hukum yang 5. Maka kita kenallah dengan amalan-amalan sunnah, solat sunnah. Maknanya amalan-amalan dan solat yang tidak wajib.
Kita kenal seperti qobliyah, ba'diyah, ya kan? Tahajud, duha dan lain-lain. Itu adalah amalan-amalan sunnah. Maknanya amalan yang tidak wajib. La yulamul mar'u bitarkih. Tidaklah seseorang dicela dikarenakan meninggalkannya. Tayyib, dapat difahami sunnah dari sisi khusus. Adapun sunnah dari sisi umum, inilah yang sering kali menjadi terminologi kita. Ya. Sunnah dari sisi umum maknanya adalah seluruh hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sunnah. Oke? Apa-apa yang dilihat oleh para sahabat, didengar oleh para sahabat, ya, baik dari perkataan Rasul, amalan-amalannya atau keputusan-keputusannya, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat ke generasi berikutnya, kemudian ke generasi berikutnya, dan ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, jadilah hal tersebut yang kita kenal dengan nama hadis. Okay? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini terbagi menjadi 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah maknanya perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan. Seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan lain-lain di dalam kitab mereka, di dalam sunannya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghma anfi rajulin." Dan di sanad lain Rasul berkata, "Raghma anf, raghma anf, raghma anf." Maknanya adalah celaka, hina. Maknanya demikian. Celaka, hina. Sahabat mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, tentunya takut dikarenakan dia tak pernah berdusta. Ketika dia mengatakan celaka, hina, maka benar, celaka dan hina. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa itu yang celaka? Siapa itu yang hina ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang man dakhala alaihi syahru Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lah. Orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, masih hidup dan mengalami Ramadan, kemudian Ramadan pun berlalu darinya, namun belum diampuni bagi dosa-dosanya. Maknanya adalah Allah jadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan besar bagi para hambanya untuk mencuci seluruh dosanya. Bukankah Rasul berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan berangkat dari keimanan dan sangat mengharapkan ridha Allah, ganjaran Allah, maka diampuni bagi seluruh dosa-dosanya. Maka celaka, hina seseorang yang mengalami Ramadan, Ramadan pun berlalu darinya, namun belum diampuni bagi dosa-dosanya. Merugi dia. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidaklah dia tingkatkan kualitas Ramadannya. Kalaupun berpuasa, mungkin puasanya hanyalah menahan lapar dan haus. Tidaklah dia perbanyak ibadah di bulan Ramadan, yang padahal pada saat itu ibadah dikali-kali lipatkan. Atau mungkin dia tidak berpuasa, maka merugi, hina seseorang yang mengalami Ramadan dan Ramadan berlalu darinya namun belum diampuni bagi dosanya. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi aw ihdahuma thumma mata anhuma aw tawaffa anhu wa lam yudkhilahu al-jannah.
celaka atau hina seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian mereka meninggal orang tuanya, namun orang tuanya tidak dapat memasukkan anaknya tersebut ke dalam surga. Celaka atau hina anak-anak yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian orang tuanya meninggal, namun orang tuanya tidak dapat memasukkan anak tersebut ke dalam surga. Maka hinalah anak itu, merugilah anak itu. Mengapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberadaan orang tua adalah sebagai pintu surga bagi anak-anaknya. Bagaimana seorang anak dapat meraih pintu surga tersebut? Yaitu dengan cara mengoptimalkan baktinya kepada orang tuanya. Maka celaka seseorang yang dia mengalami tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun hidup dengan kedua orang tuanya, namun dia tidak optimalkan, dia tidak gunakan kesempatan yang berpuluh-puluh tahun itu untuk mengoptimalkan baktinya kepada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya meninggal pun tidak sempatlah atau tidak dapatlah dia memasukkannya ke dalam surga. Hina orang demikian, celaka. Golongan yang ketiga yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka dan hina, alladzina idza dzukirtu indahu falam yusalli alai. Celaka, hina orang-orang yang ketika mendengar namaku disebut namun mereka enggan untuk bersalawat atasku. Celaka dan hina orang-orang yang ketika namaku disebut namun mereka enggan mengucapkan salawat atasku, menggerakkan lidahnya untuk berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, dapat difahami bahwasanya hal tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan ke dalam sunnah qauliyah. Kemudian sunnah yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Pekerjaan-pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat kemudian diriwayatkan ke generasi-generasi berikutnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebutlah yang disebut sunnah fi'liyah. Dari salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh misalnya Utsman bin Affan atau Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain dan para sahabat lain. Abu Hurairah di dalam salatnya dia mengatakan, "Inni la ashbahukum salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia mengucapkan ini kepada generasi selanjutnya para tabi'in. Sesungguhnya aku adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Maknanya perhatikan salatku. Beginilah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Ini sunnah fi'liyah. Begitupun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengajarkan cara berwudu yang sempurna, kemudian dia katakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sedemikian rupa. Itu fi'li, ya. Pekerjaan-pekerjaan Rasul. Yang ketiga sunnah takririyah. Hal-hal yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan keberadaannya, tidak disalahkan. Ya. Contohnya, ketika satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para sahabatnya, ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah, Rasul mendengar salah seorang sahabat di belakang ada yang berkata, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya, siapa barusan yang berdoa demikian? Adalah yang mengaku. Rasul kemudian mengucapkan keutamaannya, di mana aku melihat para malaikat turun ingin menulis pahalamu yang membaca doa demikian. Ini pembenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas amalan tersebut. Ini adalah takrir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masukkan itu ke dalam sunnah
takririyah. Apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan lepas dari 3 jenis itu, dari 3 hal itu. Maka fahami. Baik, semakin kita memahami makna dan istilah sunnah, maka dalam pembahasan kita kali ini ke depan nanti kelak, yang kita bahas adalah sunnah dari sisi yang umum. Dari sisi yang umum, yang dimana maknanya adalah sunnah segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama berkata, as-sunnatu hiya syari'ah wa syari'atu hiya sunnah. Sunnah adalah syariah itu sendiri, syariah adalah sunnah itu. Okay? Sunnah inilah dari sisi umum yang menjadi panji kita sebagai ahlus sunnah. Ketika berkata sunnah, maka sunnah maknanya bukan ke sunnah yang pertama, yaitu dari sisi khusus dari fikih, yaitu amalan yang apabila dilakukan dapat pahala dan tidak dilakukan dapat dosa. Bukan ke situ maknanya, tapi sunnah yang kedua maknanya. Jadi jangan seseorang berkata, tidak usahlah aku puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan wajib. Aku kan hanya ahlus sunnah, bukan ahlul wajib. Karena dia salah memahami sunnah. Kenapa sih membicarakan janggut, membicarakan ini? Itu kan hanya sunnah. Nah, salah memahami sunnah. Awas. Kenapa meributkan masalah amalan-amalan yang disebut bid'ah atau tidak? Itu kan toh hanya sunnah, bukan yang wajib. Nah, ini karena salahnya orang, kelirunya dalam memahami makna sunnah. Nanti ke depan yang akan kita bahas adalah sunnah dari sisi umum. Sunnah lawan kata dari bid'ah. Ketika sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bid'ah adalah hal-hal yang tidak ada keterangannya, penjelasannya, contohnya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk sesi pertama udah dibilangin 5 menit. Setelah ini kita break dulu ya. Setelah ini kita break. Habis break kita teruskan insyaallah. Saya harapkan lagi break, cuci muka dulu. Lewat akhirnya ilmu yang disampaikan. Sayang, mubadzir. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.